Berapa hari yang ditentukan adalah kembali kepada 1 bulan penuh, bulan Ramadan ya. Jadi ayyam ma'dudat. Yang disebut ayam, hari-hari ma'dudat tertentu itu adalah itulah bulan Ramadan. Wal awalu wal akhiru, dari awal sampai akhir. Lalu kalau menjumpai bulan Ramadan, kamu dalam keadaan faman kana minkum marid, kalian dalam keadaan sakit, ya, sakit. Atau ala safar, kamu dalam perjalanan. Faidatum min ayyamin ukhar. Jadi kalau kamu sakit atau kamu safar, boleh tidak puasa, boleh meninggalkan puasa. Dengan jalan apa? Mengganti di hari-hari lain. Min ayyam, di hari ukhar, di hari-hari lain. Lanjut. Wa alal ladzi. Iya, stop. Jadi bagi mereka yang punya kewajiban untuk puasa tapi berat melakukannya, misalnya ibu hamil, berat nggak ibu hamil? Berat. Yang bilang berat siapa? Bu Emma? Bukan. Yang bilang berat bukan Bu Emma, tapi Allah. Allah yang bilang kan, oh ibu yang hamil itu dalam keadaan wahnan ala wahnin. Ya kan? Dalam keadaan lemah bertambah lemah. Jadi berat kurang hamil tuh, ya kan? Ada yang hamil sih nggak berat, ngerasa nggak berat. Ada juga hamil kebo, makan apa aja tetap, ya kan? Bekerja seperti biasa ada, ya. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu. Rata-rata lah kalau sudah hamil, dari ngidamnya, kemudian perubahan secara fisik berpengaruh, secara psikis juga berpengaruh ya. Maka orang-orang yang berpuasa dalam keadaan berat untuk melakukannya, maka dia boleh tidak berpuasa. Atau orang yang sakit, tua renta, yang nggak mungkin lagi ada harapan secara manusiawi sembuh, tua menaun, melilu dan sebagainya. Orang-orang demikian maka dikatakan sebagai orang-orang yang dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sulit. Yuti'unahu, dengan jalan apa? Fidyatun ta'amu miskin, dengan jalan memberi makan, fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ngasihnya berapa? 1 kali 1 hari. 1 hari ditinggalkan, 1 kali kasih makan. 1 hari ninggalin, 1 hari kasih makan, gitu ya. Jadi begitu meninggalkan kasih makan, begitu meninggalkan kasih makan kepada orang-orang yang miskin. Lanjut. Faman tatom. Iya. Iya. Kalau toh misalnya ibu kan sulit nih, orang hamil sulit, dalam keadaan menyusui juga sulit. Karena apa? Rezekinya mesti dibagi 2, 1 untuk sendiri, 1 untuk babynya. Maka Allah memberikan rukhsah, keringanan, fidyah. Namun kalau misalnya dia ngerasa sanggup, tidak masalah. Orang hamil bisa aja puasa setelah konsul ke dokter, atau dia rasa-rasa sendiri, saya sanggup kok, insya Allah nggak mengganggu janin, tumbuh kembangnya akan sehat karena makan malam juga teratur, kemudian sahur juga nyaman, minum susu juga, jadi nggak masalah. Ada juga, jadi dibolehin bagi mereka yang tadinya sebenarnya ada rukhsah dari Allah untuk fidyah, tapi karena dia ngerasa itu sanggup untuk berpuasa, maka puasa itu juga boleh. Dan kata Allah di serasing kalimat terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau dengan kerelaan hati mau tetap berpuasa, maka kata Allah itu jauh lebih baik kalau memang puasa, gitu ya. Jadi Allah bijak banget tuh. Paham sampai di sini ya? Jadi boleh fidyah, tapi ketika dia merasa sanggup dan merasa tidak akan berpengaruh kepada janinnya atau kepada kondisi badannya sendiri, jadi nggak menyusahkan dirinya,
maka Allah membolehkan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jelas Bu ya? Lanjut. Ini karena ayatnya berurutan nih. Dijelaskan betul. Jadi mulai kewajibannya, kemudian rusoh-rusohnya, lanjut. Syahrul Ramadan. Bu Evi. Ya, Bu Evi. Bu Evi, artinya aja kah? Oh iya. Bu Murniatun yang baca ayatnya. Di Bu Evi terjemahan ya.